Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Islam dalam matematika. Adapun PowerPoint-nya yaitu bentar ya. Nilai-nilai keislaman dalam matematika. Matematik ini sebaiknya diperkenalkan dengan diajarkan kepada anak dengan cara yang menarik dan menggunakan contoh-contoh yang konkret sehingga anak dapat dengan mudah memahaminya. Kemudian agar nilai moral, akhlak, dan matematika sejalan, maka salah satu cara dalam mengajarkan anak matematika yaitu dengan memadukan dan menyelaraskan materi matematika dengan nilai-nilai keislaman. Adapun nilai-nilai keislaman banyak. Yang pertama kedisiplinan, kejujuran, kerajinan, dan nilai-nilai positif lainnya. Di sini kita bahas yang pertama mengenai sikap jujur, cermat, dan sederhana. Ini Ibu gabungkan. Kalau di matematik jujur artinya misalnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Nggak mungkin 3 tambah 3 itu sama dengan 12. Dimanapun kalau 3 tambah 3 sama dengan 12, maka dibilang orang itu salah. Sama dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, itu kalau basis 10. Kalau basisnya berbeda, 1 tambah 1 bisa juga sama dengan 0 kalau basisnya mungkin berbeda. Tapi kalau berbicara tentang basis 10, maka 3 tambah 3 haruslah 6. Tidak boleh berbeda. Karena berbeda itu kebohongan berarti salah. Haruslah 6. Itulah sikap jujur. Jadi dengan dalih apapun seorang tidak dapat membantah. 3 tambah 3 itu haruslah 6. Sama dengan segitiga rumusnya, alas kali tinggi bagi 2. Kalau tidak dipakai rumus lain itu, maka luas segitiga tidak akan diperoleh. Karena rumus segitiga haruslah alas kali tinggi bagi 2. Itu teorema, bisa dibuktikan dengan postulat. Kemudian contoh lain sikap jujur ini menurut Handoyo 2007. Nah, ini kalau dalam operasi perkalian bilangan bulat, positif kali positif pasti hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ini kalau dalam kehidupan digabungkan maka benar jika benar maka harus dikatakan benar, jika kebenaran harus dikatakan kebenaran, maka perilaku itu akan benar. Contohnya apa? Jika benar dikatakan salah maka perilaku itu salah. Kemudian jika salah jika dikatakan benar maka perilaku itu salah. Salah jika dikatakan salah maka perilaku itu benar. Misalnya yang negatif Ibu pilih salah satu contoh negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif, mencuri, orang itu mencuri. Salah, perbuatannya salah. Jika dikatakan salah, maka perilaku itu benar. Dia mencuri, kemudian dia mengaku kalau dia itu mencuri. Maka perbuatannya benar. Perbuatan mengaku itu benar. Kemudian apa lagi contohnya? Positif kali negatif. Negatif. Nih, dia bersedekah. Positif kali negatif sama dengan negatif. Dia bersedekah, tapi dari hasil mencuri. Maka perbuatannya itu salah. Bersedekahnya benar kan? Perbuatan bagus, perbuatan positif. Tapi bersedekahnya dengan cara mencuri harta dari curian. Negatif. Maka tidak boleh. Hasilnya harus negatif. Kalau positif itu dia bersedekah dengan hasil yang halal, dengan yang cara yang baik, maka hasilnya pasti positif. Kalau negatif kali positif seperti apa? Nah, ini silakan dicari. Negatif kali positif hasilnya negatif. Perbuatan salah dikatakan benar, maka hasilnya salah. Apa contohnya nih nanti? Silakan dicari.
Kemudian sikap konsisten dan sistematis terhadap aturan. Ini matematik nih. Matematik adalah ilmu yang didasarkan pada kesepakatan atau disebut juga dengan postulat ya. Misalnya, jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Ini udah kesepakatan ini. Jumlah sudut segitiga pasti 180 derajat. Dan dimanapun membuktikan apapun, membuktikan misalnya yang menggunakan segitiga, pastilah jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Karena kalau tidak digunakan sifat ini, maka dalam membuktikan apapun pasti salah. Ini contohnya nih, misalnya nih, tentukan besar sudut A, ini sudut A. Tadi diketahui kesepakatannya kalau dijumlahkan ketiga sudutnya hasilnya 180 derajat. Apakah ini? Hasilnya nanti 50 tambah 50 100 berarti sisanya ini 80 derajat. Kalau nggak menggunakan rumus ini, kita menggunakan rumus lain. Misalnya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 360 derajat, maka hasilnya akan salah. Harus konsisten. Misalnya ada contoh lainnya juga, cara membuktikan yang menggunakan rumus ini. Kalau nggak menggunakan rumus ini, berarti salah. Maka matematik itu mengajarkan kekonsistenan. Sama dengan dalam Islam, masalah jilbab. Yang tidak pakai jilbab, yang membuka aurat, berarti dosa sesuai dengan surah An-Nur ayat 30. Itu udah ada di Quran ketetapannya. Berarti kalau nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik, yang penting tutupin dulu hatinya dengan jilbab. Itu salah, berarti nggak konsisten dia. Kalau nutupin hati, mana bisa dilihat. Tapi kalau kepala nggak kalau hati ditutupin nggak bisa dilihat. Tapi kalau kepala nggak ditutupin, itu nampak, terlihat rambutnya. Itu nggak konsisten berarti kan, maka haruslah nutupin aurat. Itu contoh dalam Islam. Sama ya, laki-laki juga gitu ya. Laki-laki itu auratnya dari pusat sampai lutut. Jangan perempuan aja disuruh nutup aurat, laki-laki juga harus menutup aurat. Jangan keluar rumah pakai celana pendek nampak lututnya, itu juga aurat. Ya. Harus konsisten. Oke, sistematis terhadap aturan. Berarti ini harus hafal dulu ininya, kemudian ada aturan-aturannya, sistematis dia. Ditambahkan dulu ini hasilnya ini, kemudian dikurangi. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku dalam ini sehingga dapat hasilnya 80 derajat. Itulah sistematis. Sehingga matematik ini mengajarkan sikap konsisten, sistematis terhadap aturan. Sama seperti bilangan. Bilangan itu ada bilangan kompleks, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan, misalnya 1/2, kita bilang 1/2 itu bilangan bulat. Nggak akan mungkin dimanapun berada kamu pasti salah, karena 1/2 adalah pecahan, bukan bilangan bulat. Jadi konsisten terhadap aturan. Dimanapun berada, bilangan kompleks pasti ada pengertiannya. Bilangan real pasti ada juga. Kalau bilangan real kita bilang bilangan imajiner, pasti salah dimanapun berada, karena matematik sifatnya konsisten. Sama dengan segitiga, luasnya alas kali tinggi bagi 2, dimanapun kamu berada pasti segitiga luasnya sama. Persegi juga luasnya sama, sisi kali sisi. Nggak ada persegi itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2, nggak bisa, karena sudah ada penetapannya, kekonsistenannya. Oke, kemudian sikap adil. Dalam matematik ini ada prinsip keadilan. Misalnya dalam memecahkan suatu persamaan, 2x tambah 5 sama dengan 15. Berapa x? Nah, maka untuk mencari solusinya dibutuhkan sikap adil. Artinya, misalnya ini, kalau ada dioperasikan, jadi istilah ini pindah ruas, dari positif pindah ruas menjadi negatif, itu tidak ada dalam matematika. Nanti akan dipelajari di bab analisis real, nama mata kuliahnya. Jadi haruslah pembuktiannya, haruslah mencari nilai X seperti ini. Ini dia, ini namanya nilai keadilan. Tidak ada istilah positif 5 ini nanti dipindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi positif jadinya negatif. Itu tidak ada. Itu istilah dalam bimbel itu. Kalau dalam di sekolahan ini dia cara mencarinya. Nanti kalau jadi guru harus seperti ini. Ini positif, maka ruas kanan harus dikurang dengan 5, ruas kiri juga harus dikurang dengan 5, maka adil. Jadi hasilnya nanti 5 kurang 5, 0, jadi sini tinggal 2x, ini
15 kurang 5, 15 kurang 5, 10. Sini salah Ibu ya, ini 10. Jadi 2X kali, kalau sini setengah, biar 2-nya tinggal 1, jadi dikalikan juga dengan setengah. Ini 10 ya, hasilnya nanti adalah 5. Ini salah nih. Oke, jadi ini dia prinsip keadilan di dalam matematik. Jadi ada ya di matematik juga prinsip keadilan dalam mencari persamaan. Oke, sikap tanggung jawab. Dalam matematika ada yang dinamakan proses pembuktian baik secara induktif ataupun deduktif. Setiap pembuktian berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya pembuktian teorema yang merujuk pada sebuah definisi kebenaran. Teorema itu menimbulkan sebuah akibat yang disebut juga dengan lemma atau corollary. Jadi kalau membuktikan teorema harus menggunakan postulat. Kalau membuktikan lemma harus menggunakan teorema. Misalnya kita membuktikan luas persegi, luas persegi panjang kali lebar. Itu namanya teorema. Nah, jadi pembuktiannya menggunakan postulat. Jadi ada rujukannya. Itulah artinya matematik dapat dipertanggungjawabkan. Ada pembuktiannya. Kenapa 1 kali 1 sama dengan 1? Itu ada pembuktiannya. Nanti akan kita pelajari di semester 5 aljabar di semester 5 mata kuliahnya analisis real namanya. Kenapa A kali A sama dengan A pangkat 2? Itu akan ada dibuktikan. Akan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mengapa? Itu ada juga. Ya. Jadi nanti akan tahu tuh postulat itu apa, teorema apa, lemma apa, corollary apa. Nanti akan dipelajari di semester 5 mengenai mata kuliah analisis real. Selanjutnya sikap percaya diri dan tidak boleh menyerah. Nah, ini dalam matematik itu, kalau jawabannya salah, ya salah. Kalau jawabannya benar. Nggak ada bisa dimanipulasi kalau di matematik ini. Kalau misalnya X tambah X sama dengan 2X, bukan X kuadrat ya. X tambah X sama dengan 2X, nggak akan ada, nggak bisa. X tambah X kuadrat itu salah. Ya, jadi harus pede. Kalau yang menjawab X kuadrat berarti salah. Kalau 2X benar, ya. Karena semua ada rujukannya. Karena semua di matematik itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pede saja, percaya diri saja. Ya. Jadi di dalam kelas itu nampak siswa yang memang pintar matematik dengan yang tidak pintar matematik itu nampak. Biasanya kalau siswa yang pintar matematik bisa semuanya. Sejarah dapat, geografi dapat, fisika dapat, kimia dapat. Jadi nampak orang yang pintar matematik dengan tidak pintar matematik itu nampak dari hasil belajarnya. Karena matematika itu ibu ilmu. Jadi kalau menguasai matematik, insya Allah semua menguasainya. Oke, lanjut. Sikap disiplin. Untuk menentukan kebenaran dalam matematika, siswa harus mempunyai alasan ataupun argumen yang tepat dan akurat dan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan. Iya. Artinya dalam menjawab soal-soal ada urutan-urutan, ada aturan tertentu. Jadi dengan aturan itulah kita belajar tentang disiplin. Sama seperti contoh yang ini tadi. Nih, ini ada aturannya ini. Ini kemudian apalagi yang di 5 dikurangi, kemudian untuk menghilangkan 2 dikalikan setengah. Ini ada aturannya. Jadi dengan aturan inilah kita melatih kedisiplinan sehingga matematik itu dapat menumbuhkan nilai-nilai keislaman mengenai sikap disiplin. Nah, ini sebagai contoh sikap disiplin. Nah, ini nampaknya mudah saja kan? 3 tambah 4 kali 5 tambah 1. Kalau orang nggak paham matematik, ini ditambahkannya aja. 3 tambah 4, 7. 7 kali 5, 35. 35 tambah 1, 36. Itu salah jawabannya. Karena di dalam matematik ada yang harus dipertanggungjawabkan. Ada konsep. Ada rujukan. Mana yang lebih kuat? Positif, tambah atau kali? Ternyata di dalam matematik ada aturan. Kali dulu yang lebih kuat. Maka yang ini dulu yang harus dikerjakan. 4 kali 5, 20. Jadi 3 tambah 20 tambah 1 sama dengan 24. Kecuali kalau sudah dibuat tanda kurung. Berarti tanda kurung dulu yang dikerjakan. 3 tambah 4. Padahal ini sama nih ya angkanya.
Cuma tandanya berbeda, itu pun dipertanggungjawabkan. Ini dia. Sama kita di dunia ini, padahal sama hartanya, sama-sama dapat sekian, tapi berbeda cara memperolehnya, berbeda pula hisapnya. Ya, jadi berbeda ya. Jadi disinilah nih sikap disiplin. Jadi sikap disiplin terhadap aturan sangat diperlukan dalam matematika. Oke, jadi inilah yang sikap-sikap atau nilai-nilai keislaman dalam matematik itu sangat banyak. Pada intinya matematik itu tidak terlepas dari Al-Quran, dari nilai-nilai keislaman. Dari awal Ibu bilang Al-Quran, matematika itu identik dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Karena dia matematika itu membuat kita berpikir secara logis dan sistematis. Oke, ini tugasnya. Cari jurnal mengenai nilai-nilai keislaman dalam matematik. Ini sangat banyak jurnalnya ya. Kemudian catat nama jurnalnya apa, judul tulisannya apa, nama penulisnya apa, volume berapa, tahun berapa jurnalnya. Ringkaskan setelah mendapatkan jurnalnya ini, ringkaskan apa saja nilai-nilai keislaman dalam matematik yang ada pada jurnal tersebut. Jadi Ibu nggak minta diringkas secara umum jurnal tersebut. Ibu cuma minta apa nilai-nilai keislaman dalam jurnal tersebut. Oke, yang tidak paham silakan ditanyakan melalui WA kepada Ibu. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.